Kenapa? Karena perkara sepele itu yang jadi biang kerok masalah musuh. Dalam pelayanan kita sering kali lupa mikirkan masalah perkara yang sepele. Kita lebih pusing habiskan energi mikirin perkara yang besar, tapi perkara kecil kita abaikan. Contoh apa ya dalam pelayanan kita yang sering kali bikin kacau tim kita? Dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Sebetulnya kalau selidiki sederhana masalahnya. Permasalahannya yaitu mengabaikan perkara sepele. Contohnya apa? Telat datang. Loh, saya telat, kan gak apa-apa, masih ada yang lain. Betul. Tapi gara-gara satu telat, yang lain tuh down. Gara-gara telat kita, yang lain tuh merasa gini, kok aku berjuang sendiri. Gara-gara telat, tim kita merasa begini, ini gak serius. Lihat saudara, itu perkara sederhana, tapi bikin kacau tim. Contoh yang lain saudara, dari mengabaikan perkara yang sederhana, yaitu kita sering absen dengan alasan yang dari logis sampai gak logis. Itu perkara biasa dan logis, tapi itu bikin kacau semangat kita. Saudara, kalau kita itu pelayanan kita semua datang dengan sebagian kecil yang datang, semangat mana? Semangat yang datang itu psikologis mengakui. Jadi tidak boleh, kesimpulan saya yang pertama adalah jangan meremehkan perkara yang biasa. Dalam apapun, dalam hidup kita, kerjaan kita, apapun jangan disepelekan perkara kecil. Karena kita itu hancur dimulai dari yang kecil-kecil. Kenapa? Yang kecil-kecil itu yang gak kita perhatiin. Disitulah kita hancurnya. Yang kesimpulan yang kedua adalah kesimpulan saya yang kedua soal konsep volunteer. Tahu nggak volunteer? Sukarelawan. Saudara, volunteer ini beda dengan part-time. Apa itu part-time, saudara? Part-time itu kerja separuh waktu. Artinya ada kerja yang kita atur sendiri waktunya, ada kerja yang diatur oleh pihak lain, itu part-time namanya, setengah waktu. Kalau full-time itu kita betul-betul waktu kita diatur oleh orang lain. Tapi kalau volunteer ini beda. Volunteer itu kita mengatur diri kita sesuai mau kita, itu volunteer. Dalam pelayanan, prinsip volunteer nggak jelas di departemen ini. Loh, saya ini kan sukarela kok dituntut seperti full time, itu saya sering dengar, saudara. Padahal volunteer, saudara nggak paham serupanya apa itu volunteer. Sukarelawan itu artinya kita mengatur waktu kita menurut versi kita sendiri, itu volunteer. Tapi volunteer yang saudara mengerti itu salah ternyata selama ini. Memang saudara kita ngatur waktu sesuai mau kita, tapi jangan seenaknya sendiri. Contoh, kita sudah sepakat ya, seminggu sekali kita katakan di WL, sebulan sekali kita dijadwal. Kita harus komitmen, sebulan sekali kita tugas. Jangan pakai alasan saya nggak bisa, saya tiba-tiba ada tugas mendadak. Nah, menurut saya itu bukan volunteer, itu sukarela yang seenaknya gue saja. Volunteer itu sudah menetapkan, saya mau tetapkan sebulan, saya mau tugas sekali, apapun kondisinya saya tetap sebulan sekali, itu volunteer. Contoh lain, saya seminggu sekali saya mau sempatkan waktu 1 jam mikirin departemen saya, seksi saya, pelayanan saya. Seminggu sekali 1 jam saya duduk di meja mikirin apa yang harus saya lakukan.
1 jam, dan itu dia konsisten seminggu sekali menyisihkan waktu 1 jam untuk mikirkan pelayanannya. Itu volunteer. Jangan begini, saya kadang menyisihkan waktu 1 jam seminggu, kadang nggak menyisihkan waktu 1 jam seminggu, kadang saya nggak mau menyisihkan waktu sebulan sekali untuk tugas, kadang saya mau nyisihkan waktu sebulan sekali untuk tugas. Itu bukan volunteer, itu namanya sukarelawan yang seenaknya sendiri, seenak maunya gue. Nah, prinsip volunteer ini seringkali kacau. Kita tahu saudara sukarela melayani tanpa digaji, tapi jangan seenaknya sendiri sampai merugikan orang lain. Itu bukan volunteer. Nah, prinsip volunteer ini, konsep volunteer harus kita perbaiki siang hari. Ini kesimpulan saya yang kedua. Kesimpulan saya yang ketiga adalah hindari alasan apapun demi kepentingan yang lebih luas. Hindari alasan apapun demi kepentingan yang lebih luas. Contoh, soal kita nggak bisa datang, biar yang lain latihan dulu. Saudara, kita memang bisa saja ada di kondisi dilema, nggak datang karena ada alasan yang logis banget. Tapi ini nggak boleh selalu dikedepankan. Kita bikin solusi, kita bikin aturan, kita bikin SOP, seolah-olah SOP itu bertolak dari kondisi pribadi kita. Nek saya gak bisa, kalau jam 7 itu gak bisa, tolong buat solusi lah. Itu benar menurut versinya. Tapi hindari konsep seperti ini. Hindari alasan apapun demi kepentingan yang lebih luas. Ini yang harus ditegakkan kalau kita mau bikin perubahan. Karena kita seringkali ya bikin aturan, bikin solusi, bikin format cara, selalu yang tolak ukurnya adalah diri sendiri, bukan kepentingan bersama. Jadi mikirnya punya usulan itu dibangun dengan dasar kondisi pribadi. Benar nggak itu? Baik nggak? Baik. Wajar nggak? Wajar. Tapi bisa nggak benar dibenarkan dari tujuan yang lebih luas? Nggak bisa dibenarkan. Makanya kenapa sulit sekali membangun tim. Karena apa? Semua membangun solusi, membangun cara berdasarkan kondisinya. Tadi saya dengar kita sudah sepakat jam 7 ya kita mulai. Nanti kan lihat ya, pasti ada yang nanti melenceng, datang jam 7, datang enggak. Kacau sudah. Karena apa? Karena kita nggak mau menghindari alasan untuk kepentingan yang lebih luas. Nggak mau, kita mau kedepankan alasanku ini lebih dulu dong, ngertiin saya dong. Padahal dia lupa yang lain juga punya kepentingan pribadi, tapi dikorbankan buat kita nggak sadar kan? Seolah-olah kita itu yang paling sibuk, paling sulit kondisi kita. Dengar ya saudara, teman-teman di PW Presiden, jangan selalu gampang lata mengatakan masalahku itu kondisiku lebih berat. Gak bisa. Memang lebih berat menurut kamu dan kondisimu lebih berat. Tapi yang lain kan juga berat menurut kondisimu. Jadi kita gak bisa menjadikan alasan kita untuk merugikan kepentingan yang lebih luas. Itu kesimpulan saya ketiga. Yang keempat kesimpulan saya adalah masalah pengkaderan. Pengkaderan ini harus dibuat cara yang disesuaikan kondisi, namun jangan merugikan ibadah. Ini seringkali saya dengarkan konsep pengkaderan ini digulirkan melulu. Dikit-dikit ini waktunya pengkaderan, dikit-dikit ini saatnya kita mengkaderkan. Padahal saya nggak melihat proses pengkaderan itu jelas, nggak ada prosesnya. Yang terjadi adalah pokoknya dijadwal, ditampilkan di ibadah, itulah pengkaderan. Salah. Di PCC itu saudara, yang lamar kepingin pelayanan itu banyak. Saya sempat mikir, mereka itu betul-betul terpanggil ya pelayan. Sampai lowongan pelayan begitu luas sampai ditutup-tutup.
Tapi kalau saya pikir bukan karena itu, saya nggak yakin sepenuhnya mereka mau mendaftarkan pelayanan karena haus pelayanan itu. Tapi karena siapa sih nggak mau tampil showtime di depan ribuan anak muda yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang wah boys. Siapa yang nggak bangga sudah? Berdiri setengah jam di depan mereka bangga, pede. Begitu turun dari panggung disalami, terima kasih ya pelayanan Anda jadi berkat. Siapa yang nggak bangga? Apalagi yang datang banyak artis. Siapa yang nggak kepingin pelayanan di atas panggung kayak gini? Makanya yang datang tuh banyak sampai ditolak-tolak. Tapi prinsipnya adalah di GBCC kalau mau terima pelayanan pengkaderan, dites dulu saudara. Mampu enggak? Punya talent enggak? Kalau enggak punya talent, enggak bisa. Biarpun Anda punya semangat melayani begitu kuat, tapi fals lagunya, suaranya, enggak mungkin ditaruh jadi singer. Itu yang tadi dimaksud oleh siapa tadi? Siapa tadi? Tepong. The right man, the right place. Dalam dunia kerja kan begitu. Gak bisa, saudara, WL dipaksa-paksa, ayo kamu jadi WL karena kamu dilihat rohaninya paling bagus, setia, loyalitas, aktivis gereja, kamu ya WL. Gak bisa, kalau dia gak punya talent. Nah, muncul pertanyaan sekarang ini. Mana yang dipilih? Ada orang yang pinter worship leader, tapi dia gak rohani. Ada satu lagi yang rohaninya sungguh-sungguh, tapi dia fals. Kalau saudara jadi ketua departemen, saudara pilih siapa? Ditamburi juga gitu. Ada yang pinter jasa jual, tapi nggak rohani. Yang satu rohani, tapi nggak bisa dengerin. Dan tambur patah-patah. Aneh, lambat lelek. Kalau ini gimana ini kasus? Kalau saudara jadi pemimpin, saudara pilih gimana? Oh ini butuh kebijaksanaan. Tapi tadi saya lihat beberapa dari teman-teman coba memberi satu gambaran cara menyikapi kondisi yang dilema. Sebetulnya solusi yang kalian utarakan menurut saya perlu diupdate ulang. Kenapa? Karena solusi yang kalian buat itu masih kompromi dengan masih bertentangan dengan proses the right man, the right place. Tidak memprioritaskan pentingnya bakat di sini. Misalnya tadi, ya kalau fals ya dikurangi aja soundman-nya, tolong dong volumenya dikecilin. Kalau saya diteruskan pola ini, hancur pelayanan singer. Ya gitu-gitu aja standarnya, begitu yang penting punya hati. Nah ini jadi pemikiran bersama ya para pemimpin pelayan-pelayan. Gimana kita memilih orang yang kondisinya bertolak belakang, punya niat tapi nggak punya skill. Punya skill tapi kurang niat, kita pilih yang mana ini? Ini jadi pergumulan. Makanya dibutuhkan meeting, saudara. Ayo, gimana kamu saranmu? Ayo, kamu ini meeting. Nah, tapi yang kesimpulan saya yang keempat adalah pengkaderan harus dibuat cara yang disesuaikan kondisi. Artinya begini. Kalau di gereja kita rohaninya sekelas tepong, ya sudah pakai tepong sudah. Jangan gini, adanya tepong, rohaninya sekian, dituntut seperti gereja lain yang rohaninya, misalnya katakan seperti timnya gereja Petrus Agung yang keras semua, harus punya standar. Misalnya gereja Mawar Saron yang jadi pelayan PW harus punya ikut beberapa syarat, ikut pasukan doa, army of God dan sebagainya. Loh, kalau itu diterapkan di tempat kita, sementara kondisi kerohaniannya si tepong di bawah itu, terus kita abaikan, tidak boleh dikader. Menurut saudara, kita waras gitu. Menurut saudara, cara pemikirannya waras? Saya bilang nggak waras. Justru yang sebaiknya, kita tahu yang paling rohani sekelas tepong misalnya, atau sekelas si B, si C, masih rokokan gitu. Kalau saya tak ambil. Loh, Bapak berarti kompromi dong dengan mereka yang masih belum rohani. Loh, kenapa? Apa harus benar dulu baru pelayanan? Atau kurang benar diajak pelayan jadi benar? Ini konsep pengkaderan harus jelas. Kadang-kadang di tempat kita ada pemikir-pemikir yang terlalu rohani, sementara kondisi kita belum rohani. Ini jadi polemik yang akhirnya tidak ada ujung pangkalnya, sehingga tidak ada solusi.
Akhirnya yang terjadi bertim itu berjalan stagnan ya gitu-gitu aja. Tahu nggak saudara? Kalau kita ngajak orang belakrak, bahasa saya belakrak, diajak pelayanan berubah. Percaya saya sudah lihat dengan mata saya sendiri. Saya bergabung di grupnya Frankie, itu saya punya tujuan, saya mau belajar sesuatu. Dan saya kesana itu semuanya orang-orang hancur. Semua itu orang-orang narkoba, orang-orang yang tato, semua mau finish semua, enggak, hidupnya kacau semua. Tapi yang saya menarik adalah mereka kok mau ya ibadah, mereka kok mau ya nyanyi, mereka kok mau pelan-pelan berubah. Kalau nunggu mereka baik dulu baru boleh pelayanan, nggak akan pernah mereka. Itu prinsip saya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi pengkaderan harus dibuat cara yang disesuaikan kondisi. Kalau memang gereja kita dalam kondisi kebangunan rohani, Tuhan melawan luar biasa, kita harus pakai orang lain betul-betul yang paling rohani jadi standar. Tapi kalau nggak ada yang rohani terus kita nunggu yang rohani, saya pikir kita perlu merubah mindset. Pengkaderan harus dibuat cara yang disesuaikan kondisi, namun jangan merugikan ibadah. Maksudnya gimana? Jangan merugikan ibadah. Contoh, ini WL capek nih ceritanya nih. Aduh, kayak tadi Mas Heri bilang, aku seumur ganti dong 12 kali atau gimana. Yang lain bilang, aku sekarang dapat job kerjanya baru, aku minta tambah dong WL baru. Saudara, lalu pakai cara dicari singer. Wah, ini paling rajin, Kiki rajin, suaranya nggak fals. Ayo Ki, naik jadi WL. Tapi dia belum siap. Hanya dijadwal jadi WL itu dikategorikan sudah mengkaderkan. Menurut saudara, wah masih itu. Saya bukan kritik Kikinya, tapi sistemnya yang harus saya pikirkan. Lah kalau belum siap lalu dijadwal di sesi ibadah, apa yang terjadi saudara? Ibadah jadi hancur. Ibadah dikorbankan hanya demi pengkaderan yang ecek-ecek saudara. Gak mau dimuridkan dulu WL, Era, Yosua, Yoyo, siapa lagi WL. Buat dikaderkan dulu, dijak fellowship, dijak makan. Ayo kamu siap gak pelayanan? Mau gak pelayanan? Bisa gak diajari? Dimuridkan, itu baru pengkaderan. Loh, cuma dijadwal karena kita sendiri mulai sibuk, lalu kita asal comot orang, kita jadwal orang. Ayo pelayanan ya, tak gantiin saya ya. Ini pengkaderan Pak Yason. Jangan dihalang-halangi. Itu sesat, itu merugikan pekerjaan saya. Enggak mikir jauh ke depan, ibadah jadi korban karena saya belajar. Nah saudara, pengkaderan harus jelas. Ini kesimpulan saya yang keempat. Soal pengkaderan harus diperjelas lagi. Enggak begitu pengkaderan itu maksud saya. Harus betul-betul punya pola pengkaderan terkonsep, enggak cuma dijadwal saja. Selanjutnya, misalnya song leader baru langsung dijadwal di event penting, itu menurut saya kurang bijak. Termasuk untuk songman ini Pak Budi. Jadi jangan tadi konsepnya memang kita butuh tenaga songman, tapi jangan asal terus milih orang dipercayakan, ditinggal karena Pak Budi ada kesibukan, ditinggal. Wah, hancur ibadah. Terus kita bilang nggak apa-apa, namanya juga belajar. Loh saudara, ini mengabaikan perkara kecil. Sekali ibadah kita nggak bagus, untuk bangun yang kedua minggu depan sudah waktu. Nah itu jangan meremehkan hal yang sepele. Kesimpulan saya yang kelima, perlu keseriusan lebih, ada plusnya. A plus, B plus. Saya sudah serius kok, saya sudah serius Pak, tapi hasilnya gini-gini aja. Apa yang salah? Yang salah adalah kurang plus. Perlu keseriusan lebih untuk perubahan.
Caranya gimana? Kalau perlu saudara, perubahan itu perlu merubah kebiasaan lama jadi yang baru. Saudara, kita ini sudah seminggu sekali latihan, betul ya? Tapi ibadah menurut saudara sudah seperti yang saudara rindukan. Saya sering tanya dengan beberapa orang, ibadah gimana kemarin? Saya chatting, ibadah gimana? Lancar kok? Baik kok? Alhamdulillah. Selesai kok? Alhamdulillah selesai. Gak ada kalimat, oh luar biasa ibadah minggu ini kok ciamik kok. Saya telepon, saya tanya, ya apa ibadah? Aman. Gitu. Gak ada istilah yang, wih luar biasa. Dari solidar ditanya gimana ibadah kemarin? Lancar. Multimedia ditanya gimana ibadah kemarin? Selesai. Gak ada sesuatu yang excited. Nah, kalau kita tahu ibadah kita, pelayanan kita gitu-gitu saja, berarti yang harus dirubah apa? Yang dirubah apa? Yang perlu dirubah adalah keseriusan. Kita sudah serius, betul. Saya percaya Yoyo sudah serius, Era sudah serius, siapa lagi? Erik sudah serius. Tapi kalau hasilnya tetap sama dari tahun ke tahun, dan kita mau kepingin bicara perubahan naik peringkat, berarti keseriusannya dirubah, bukan dikurangi tapi dipluskan kita. Itu kesimpulan saya kelima. Yang keenam, ganti prinsip kalian, ganti prinsip kita bersama. Kalau bicara terobosan lagi, contoh prinsip yang perlu dirubah, ini kesimpulan saya kan. Jangan nuntut orang lain berubah dulu, baru saya mau. Ini seringkali mematahkan semangat juang. Saya kalau sharing sama beberapa orang, selalu banyak mengarah ke situ. Saya mau berubah kalau Pak Yason berubah dulu. Saya mau berubah kalau Pak Yason jadi leader. Saya mau berubah kalau pemain musiknya dibandani alat musik yang bagus. WL bilang, saya mau semangat kalau Tuhan bayari utang-utangku dulu. Singer ditanya, saya mau semangat kalau pacar saya nggak nyakitin saya. Selesai, saya mau semangat. Lihat saudara, prinsip ini selalu didengung-dengungkan. Saya mau orang lain berubah dulu, situasi berubah dulu, baru saya mau berubah. Prinsip gini saudara, ini ngancurin semangat suami. Sampai kapanpun kita tetap ketemu masalah. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai kapanpun kita tetap ketemu masalah. Semakin kita sungguh-sungguh masalah makin banyak. Assalamualaikum. Nah, saudara, ganti prinsip kita yang benar dong, yang logis. Jangan minta berubah situasi baru kita berubah. Kalau kalian kepingin terobosan, sekarang tiap si punya nggak terobosan, WL punya nggak terobosan. Saya tadi nggak dengar loh terobosan. Pemain musik terobosannya apa tadi? Tak akan jam 6:30. 6:30, oke, baik. Sehingga terobosannya apa? Sehingga tadi terobosannya mana? Kiki, terobosannya sehingga apa? Lupa. Multimedia terobosannya apa? Ganti program. Itu terobosan. Meskipun Yoko caranya komputer jadul pakai program 100 juta. Keren, terobosan. Buat diapa no komputer ini? Tambori punya terobosan. Kok kayak belum ada terobosan di Tambori ini. WL punya terobosan apa? Era yang lihat tadi apa? Terobosannya apa? Anti tanda. Gini lagi. Sekarang kita belum bicara terobosan, maka prinsip nggak berubah. Kalian kalau kita kepingin terobosan, kita kalau mau merubah sesuatu, miliki semangat terobosan dulu.
Lah kita nggak ada semangat berubah, mau bicara prinsip sistem berubah nggak mungkin. Miliki dulu cita-cita, baru kita mikirkan cara mencapai cita-cita. Yang ketujuh, kesimpulan saya sedikit lagi. Sepak terjang kita di dunia press and worship harus membangun diri sendiri dan orang banyak. Catat ya, orang banyak, bukan semua orang. Banyak jadi berkat bukan jadi berkat semua orang, itu beda. Kalau jadi berkat semua orang itu hal yang itu aneh, tapi nggak mungkin bisa direalisasikan. Baik tapi nggak bisa direalisasikan. Tuhan Yesus aja ketika jadi manusia dia nggak pernah bisa jadi berkat semua orang. Enggak. Yesus jadi berkat banyak orang tapi nggak semua orang. Contohnya Yesus punya musuh. Siapa musuhnya? Ahli Taurat, Farisi, orang Saduki. Itu musuhnya. Bahkan Yesus punya musuh dalam selimut. Siapa itu? Yudas. Lu siapa? Yang dibilang kalau bilang jadilah berkat semua orang, nggak mungkin. Alkitab bilang jadilah berkat banyak orang, bukan semua orang. Jadi jangan heran ya saudara, dalam kepemimpinan Kristen ada oposisi, ada yang kritik, ada yang tukang jadi duri, itu wajar. Jadi nggak mungkin pernah kita bisa jadi berkat semua orang. Hanya banyak orang itu sudah hebat bisa jadi berkat banyak orang. Nah, sepak terjang kita dalam dunia press and worship harus membangun diri sendiri dan orang banyak. Contohnya soal penampilan. Saya pakai contoh penampilan. Tadi dibahas soal jangan pakai kaos oblong. Bagus itu. Pertanyaan saya, itu memang pasti membangun orang lain? Belum? Membangun orang lain enggak kalau misalnya dilarang keras pakai kaos oblong? Kalau ada yang kritis akan tanya, salahnya di mana ya? Saya nggak bela yang pakai kaos ya. Bukan karena saya suka pakai kaos, enggak. Saya cuma sedang berpikir yang lebih baik. Salahnya di mana kalau pakai kaos? Halo? Kurang sopan kok. Kurang sopan. Ada jawaban lain? Suatu saat saya pernah bicara soal berdiri di atas firman. Tahu nggak saudara, orang tua itu bingung menjelaskan ke orang tua yang sudah manula berdiri di atas firman. Assalamualaikum. Nah, berdiri di atas firman maksudnya gimana? Suatu saat saya pakai peragam Alkitab, saya taruh di lantai, saya berdiri di atas firman. Baru orang tua itu nyadar, tapi yang tersinggung anak muda. Repot ya. Jadi berkat gak itu? Satu sisi jadi berkat, sekaligus jadi batu sandungan. Nah demikian juga dengan kaos. Pakai kaos gak apa-apa, jangan pakai kaos, serahkan. Saya cuma nanya pertanyaan, salahnya di mana? Gak sopan. Yang bilang gak sopan siapa? Saya. Tanya orang lain, tetangga, sopan gak? Sopan. Yang benar yang mana? Jadi maksud saya begini saudara. Soal penampilan ini boleh kita sepakati, tapi jangan sampai jadi membuat kita nggak bisa jangkau orang lain juga. Di satu sisi kita menjaga perasaan sebagian orang karena merasa terusik, nggak sopan ini. Tapi tahu nggak, kadang-kadang penampilan kita bisa menarik perhatian orang lain. Yang setuju katakan amin. Penampilan kita bisa menarik perhatian orang lain. Kenapa saya singgung penampilan? Hello, kitanya PW. Saya kepingin PW kita itu nggak cuma jangkau orang tua. Kita kepingin PW kita itu jangkau anak muda. Caranya gimana? Pertama lewat lagu. Oke lah, seleranya era itu oldies, lagu-lagu jadul dia jago sudah. Dan orang tua seneng sama dia. Mas Heri seleranya orang tua. Ingat song leader kita namanya Pak Lazarus, oldies, dia bisa dijangkau orang tua. Tapi untuk orang-orang muda, jiwa muda kayak saya,
nggak respect saya, kurang sih. Lalu saya apa berat dikatakan Pak Yasun ini milih-milih WA, enggak, saya tetap nikmati lagu. Cuma kalau bicara saya mau saya janji itu lagu bisa jadi berkat buat saya, tunggu dulu. Saya kadang banyak jadi dapat berkat lewat lagu-lagu yang bukan oldies. Itu gimana? Perlu dipertimbangkan juga. Soal penampilan juga begitu. Kita kepingin pelayanan sepak terjang kita sebagai solider, sebagai singer, sebagai pemain musik bisa jangkau orang lain juga, nggak cuma jaga perasaan sebagian orang juga. Pikirkan itu. Terus gimana Pak caranya nih? Nggak boleh pakai kaos. Satu sisi bilang nggak sopan, tapi kita juga yakini bahwa kaos itu bisa bikin jadi berkat orang anak muda yang lain. Gimana caranya? Searching dong di Google kaos yang modis gimana, yang sopan gimana. Oh ternyata pakai jas, keren, selesai, kelar sudah. Kenapa kita harus pakai sesuatu yang istilahnya hem, lengan panjang, dasian begitu? Itu satu sisi memang sopan, tapi pertanyaan pasti jadi berkat buat orang lain. Menurut saya kita harus kembali lagi, tujuan kita melayani apa? Kita kepingin jangkau orang kan? Lewat penampilan kita, lewat suara kita, lewat permainan musik kita. Lah kalau kita permainan musik kita ngepop, terus gimana kita bisa menarik perhatian anak muda? Oh, anak muda nggak suka ngepop. Makanya sekarang semua di YouTube tuh musik-musik tren 2018, 17, sekarang semua musiknya sudah berbeda, nggak lagi ngepop sudah. Penyembahan yang dulu kalem dengan hardcore sekarang berubah total, drastis, progresif semua. Wah musiknya, drumnya, temponya cepat. Dulu kalau penyembahan tempo cepat, orang bilang apa? Berbekan kayak senyembahku. Sekarang terbalik trennya. Orang kalau diajak penyembahan musik ngantuk, malah seneng di folklongnya, drumnya bunyikan. Kan dulu kan enggak, kalau penyembahan cuma simbatas gitu doang, betul ya. Sekarang nggak usah, tom-tom bunyi, bass drum bunyi, snare bunyi, pukul. Bahkan dulu kalau penyembahan haleluya, sekarang enggak, bassnya jalan terus, kayak genderang perang. Tujuannya apa? Untuk kasih spirit. Sekarang pertanyaan saya, yang benar yang mana, yang salah yang mana? Semuanya benar. Tinggal kita bertanggung jawab dengan motivasi. Selama kita pakai kaos, selama kita penampilan kita, selama permainan musik kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, diri kita bertanggung jawab. Lakukan, nggak peduli orang sama kita. Itu saya. Kenapa? Saya yakin ketika saya berdiri di atas mimbar sebagai WL, sebagai pemain musik, sebagai singer, saya tahu cara saya menjadi berkat buat orang itu. Saya gak pusing dengan orang lain, karena memang saya sedang bidik itu orang. Dan dalam hal ini kenapa penampilan saya singgung? Karena saya kepingin jangkau anak muda. Saya gak bisa mikirkan semua harus saya tampung aspirasi. Gak mungkin. Itu sama saja saya kepingin jadi berkat semua orang. Gak mungkin. Saya ingin bisa jadi berkat banyak orang, sekelompok orang aja. Semua orang gak mampu saya. Saya bukan Tuhan. Tuhan aja gak bisa. Aku jadi manusia, jadi berkat semua orang gak bisa. Jadi wajar kalau terjadi perbedaan seperti ini. Satu bilang kaos gak sopan, lampu dimatikan gak sehat, aneh. Satu bilang Pak dimatikan tujuannya supaya kita bisa konsen. Kan jemaat itu sering datang terlambat, bawa anak modern lagi, semua kacau. Tapi kalau lampu jemaat dimatiin, fokus di panggung diterangi supaya gak terganggu, mengurangi konsentrasi terganggu. Kalau itu motivasinya, why not? Gitu. Kenapa dipermasalahkan jadi hal-hal itu gak sopan, itu gak alkitabiah? Loh, Tuhan lihat hati dulu. Perjanjian lama itu kan ketat banget kok, sakat hukumnya. Gak boleh loh makan roti perjamuan sembarangan, hanya imam yang boleh makan. Tapi apa yang terjadi? Ada cerita Raja Daud bawa pasukan, kelaparan dia, gak ada makanan, yang ada cuma roti persembahan perjamuan itu. Dan ngambil kasih ke pasukannya, dimakan, gak mati. Karena Tuhan lihat hati, lihat motif. Amin. Nah sekarang kita
bicara soal penampilan. Pakai kaos merah nggak sopan, sebagian orang bilang nggak suka. Karena apa? Banyak faktor. Salah satunya mereka memang Pak Stanley suka begitu dari dulu, mudanya nggak begitu. Terus kita sedang pakai kaos dengan motivasi, aku kepingin menunjukkan ibadah kita ini untuk bisa disukai anak muda. Why not? Kenapa tidak boleh? Kalau itu terjadi terus perbedaan, ya kita siasati dengan cara tetap pakai kaos, pakai jas, selesai, kelar. Tapi jangan kembali lagi pada masih kejadulan. Kita harus tetap giring penampilan kita, ide-ide kita, improvisasikan kita pada kekinian. Masalah tren ini perlu diperpikirkan, dipertimbangkan. Karena kita punya misi, bukan punya visi. Punya misi, yaitu tindakan konkret untuk jangkau anak muda. Kita perlu mengikuti pikiran mereka juga, tanpa kita kompromi selalu. Penginjilan kan begitu. Apa harus penginjilan pakai jas, pakai dasi, khotbah? Yang itu saudara, kalau sekarang kita harus sesuai dengan kondisi. Itu maksud saya. Jadi sekali lagi kesimpulan saya yang ketujuh adalah sepak terjang kita di dunia press dan musik harus membangun diri sendiri dan orang banyak. Contoh soal penampilan, soal kaos silakan kalian putuskan. Yang pasti pokoknya cantik dilihat dari bawah. Lu pakai kaos itu nggak semuanya jelek, nggak sopan. Banyak kok model-model kaos yang indah. Kalau diabaikan, saya cuma mikir gini. Kita ini sedang berjuang untuk jangkau anak muda. Coba pikirkan caranya. Salah satunya yang saya yakin adalah penampilan. Sekarang loh, gereja-gereja yang dulu formal sudah berubah. Coba buka di Google, gerejanya John Bevere. John Bevere yang dulu mantan pengerjanya Benny itu rapi necis, sekarang berubah total. Gilbert aja yang dulunya sangat rapi, sempat kok dicat ini, dicat apa dulu pakai ini, sekarang berubah. Kalau ditanya kenapa Mister pakai itu jangkau yang belum terjangkau. Yang sudah terjangkau diajari untuk dewasa, bisa mengerti hal itu. Begitu maksud saya. Nah, next, terakhir ya. Kesimpulan saya yang ke-8, setiap pengecualian tidak boleh dijadikan tolak ukur sebuah SOP. Kok? Kalau misalnya nanti terlambat kok gimana? Nanti misalnya kalau tibanya WL-nya ada tugas dari kantor, itu kan pengecualian. Jangan dijadikan tolak ukur membangun sebuah standar operasi prosedur. Jangan. Pengecualian itu subjektif, rawan dengan subjektif. Jangan dijadikan tolak ukur dalam membangun SOP. Membangun SOP itu harus didasari kepentingan bersama, pemikiran yang lebih luas. Jangan pemikirannya sebagian orang kecil aja, sebagian yang besar diabaikan. Itu juga menurut saya nggak baca. Jadi kesimpulan saya seperti itu. Jadi sekali lagi ada 8 kesimpulan saya siang hari ini buat pelayanan kita ke depan. Tuhan memberkati. Saya tutup dalam doa. Kita berdoa kepala. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami bisa fellowship, dan saya minta atas nama Tuhan, atas nama gereja, Tuhan, bukan kemauan saya, tapi saya kepingin gereja ini memberkati lebih banyak orang. Berkatilah dulu pelayan-pelayannya dengan hati yang seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan mau. Tuhan, tolong kami start kembali, kami restart kembali hidup kami siang hari ini. Tolong Tuhan, tunjukkan kami harus gimana ke depan. Pulang dari fellowship ini, Tuhan tolong kami harus gimana. Tuhan bicara di hati kami masing-masing. Tuhan tolong kami Tuhan, karena kami kepingin hati kami kembali mencintai Tuhan, mencintai Tuhan, bukan mencintai
gereja ini, tapi cinta Tuhan. Tuhan tolong bantu kami semua. Bisa saya minta waktu 1 menit tanpa suara, semua tenang dulu sebentar aja. Semua tenang, 1 menit betul-betul tenang, nyepi saudara. Semua tenang, tanpa ada yang didapati. 1 menit aja, 1 menit aja kita tenang. Satu menit ya, sampai. Saya kepingin kita latihan sesuatu, yaitu latihan dengar suara hati nurani. Tuhan tuh bicara melalui hati nurani, bukan lewat telinga, lewat hati nurani. Diam, ambil sikap yang paling nyaman. Coba berusaha dengar hati nurani ngomong apa sih. Saudara yang bisa dengar hati nurani ini, kalau masih belum dengar apa-apa, tenang, itu wajar karena kita sedang belajar makan. Coba ngomong dengan diri, Tuhan Engkau mau aku buat apa? Bilang sama dirimu, Tuhan, aku harus buat apa? Tuhan, aku harus buat apa?
Pemain musik, ayo ngomong, dengerin hati nurani. Apa yang harus kita lakukan? Singer, taruh tanganmu di dada, bilang, dengerin hati nurani. Worship leader, cek betul hati nurani. Cek hati nurani kalian. Saya kepingin kita pulang. Sungguh-sungguh kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Karena Tuhan bukan manusia. Bisakah anak-anak minta jangan modal-modal sebentar aja. Saya kepingin acara ini betul-betul beda dari biasa. Yang di dapur bisa ke pelan suara, jangan sampai kedengaran. Usahakan. Ayo cek hati nurani kita, please.